Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah dan selalu menasihati untuk senantiasa bersyukur kepadanya dalam setiap kondisi dan setiap keadaan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang kali ini kita berjumpa pada salah satu aktivitas yang Allah cintai, dan semoga niat yang kita miliki yang bertengger pada hati kita tidak ada kecuali niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menuntut ilmu keutamaannya sangat besar, bahkan termasuk salah satu amal yang memiliki pahala yang besar keutamaannya, tetapi apabila benar niatnya. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, al-ilmu la ya'tiluhu syai'. Sesungguhnya keutamaan mencari ilmu adalah keutamaan yang tidak mampu ditandingi dengan apapun. Idza saluhat niyatuhu, kalau yang mencari ilmu niatnya adalah benar. Lalu ditanyakan kepada Imam Ahmad, kaifa saluhat niyatuhu, bagaimana niat mencari ilmu itu bisa menjadi benar? Maka dijawab oleh Imam Ahmad, idza yarfa'ul jahlu idza yanwi rajul ayarfa'ul jahlu an nafsihi. Kalau seseorang itu tidaklah dia datang ke majelis ilmu niatnya kecuali satu, hanyalah untuk membebaskan kebodohan antara dirinya di hadapan Allah, maka itu adalah niat yang besar dan menjadikan pahala besar kita peroleh dan kita dapatkan. Semoga yang menyampaikan ilmu adalah orang yang terjaga niatnya, dan semoga pula yang berkumpul pada kesempatan Kamis ini adalah orang yang juga memiliki niat yang benar. Tidak ada niat yang dimiliki kecuali satu, yaitu membebaskan kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sesungguhnya kebutuhan dalam kehidupan kita merupakan kehinaan manusia di hadapan Allah. Manusia itu hina di hadapan Allah bukan karena kemiskinan. Manusia itu hina di hadapan Allah bukan karena jabatannya rendah. Manusia itu hina di hadapan Allah bukan karena statusnya pula rendah, bukan itu. Mungkin hina di hadapan manusia tetapi tidak hina di hadapan Allah. Kehinaan manusia di hadapan Allah itu berbanding lurus dengan kebodohan dia di dalam urusan akhiratnya. Siapapun yang mereka bodoh terhadap urusan akhiratnya, walaupun dia pintar dalam tataran ilmu dunia, walaupun dia memiliki jabatan yang tinggi, walaupun dia memiliki strata yang tinggi pula, tetapi kalau dia bodoh terhadap urusan akhiratnya, maka dia menjadi hina di hadapan Allah. Dan inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita sibuk mengejar status, sibuk mengejar kekayaan dan materi pada kehidupan kita, tapi ternyata kita tetap hina di hadapan Allah, disebabkan karena kita tidak menambah ilmu kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka inilah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah, kitab yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi, supaya kita tidak hina dalam urusan kematian kita ketika urusan kematian ini difahami dan dimengerti dengan ilmu. Karena bukan hanya urusan sholat yang harus dimengerti dengan ilmu, bukan hanya urusan puasa yang harus dimengerti dengan ilmu, dan bukan hanya urusan haji dan umrah, tapi termasuk urusan yang harus kita mengerti dengan ilmu adalah kematian. Karena kita adalah salah satu calon tetap yang akan mendatangi kematian, dan kita harus mengetahui tentang kematian supaya Allah tidak menghinakan kita disebabkan kebodohan kita terhadap kematian. Dan itulah yang menjadikan kita mengkaji kitab At-Tadhkirah, kitab yang membahas serta menguraikan tentang segala perkara yang berkaitan tentang kematian, supaya kita faham, supaya kita mengerti, lalu mengambil pelajaran di balik kematian, karena nasihat terbaik pada kehidupan kita adalah kematian. Sekarang
Mari kita buka halaman 188. Bagi yang membawa buku silahkan dibuka. Kajian kitab harus membawa buku. Kalau tidak membawa buku namanya bukan kajian kitab. Kajian apa namanya? Kajian mendengar. Kita akan membahas halaman 188. Ada banyak materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Materi yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi kemarin setelah kita membahas tentang masalah kuburan dan seluk-beluk tentang masalah kuburan, hari ini kita akan belajar salah satunya adalah memilih tempat untuk mengubur jenazah. Jadi ketika kita paham bahwasanya kematian itu erat kaitannya dengan kuburan, maka kita diberitahu oleh Imam Al-Qurtubi, apakah boleh bagi kita untuk memilih tempat untuk menguburkan jenazah kita. Seperti kita berwasiat supaya kita dikuburkan di tempat-tempat tertentu, apakah diperbolehkan ataukah tidak? Ataukah sekedar kita kalau mati dikuburkan di mana saja kita tidak peduli? Mau dikuburkan di pekuburan kaum muslimin kita tidak peduli, mau dikuburkan di pekuburan orang umum yang bercampur antara muslim dengan non muslim kita tidak peduli. Jangan-jangan kita selama ini belum mengetahui. Kita akan membahas. Ternyata kita mendapati bahwasanya di antara perkara yang diperbolehkan bagi kita yaitu adalah memilih tempat untuk menguburkan jenazah. Jadi seseorang ketika sebelum meninggal dunia, maka seseorang itu boleh berwasiat dan dia boleh untuk memilih dan berdoa supaya dia dikuburkan di tempat-tempat tertentu karena keberkahan tempat-tempat itu. Dan itu termasuk bagian dari sunnah. Karena kita tahu betul bahwasanya kuburan itu antara satu kuburan dengan kuburan yang lainnya tentunya tidak sama. Misalnya yang satu diisi dengan orang-orang solih, yang satu diisi dengan para penjahat dan diisi oleh orang yang durhaka kepada Allah. Maka orang yang beriman itu diperbolehkan bagi dia untuk memilih tempat-tempat yang terbaik, meminta di dalam doanya supaya dia dimatikan di tempat yang terbaik karena keberkahan di tempat itu. Dan itu merupakan satu perkara yang ada di dalam syariat kita yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi bolehkah kita memilih tempat untuk mati? Boleh. Berdoa? Boleh. Jadi misalkan kemudian kita berada di Bekasi, tapi kita ingin meninggal di tempat yang terbaik. Kita ingin meninggal dan punya cita-cita di tanah Mekah. Kita punya cita-cita meninggal di kota Madinah, maka itu diperbolehkan. Dan itulah yang dijelaskan dan dijabarkan oleh Imam Qurtubi pada kesempatan ini, yaitu bolehnya memilih tempat untuk dikuburkan jenazah kita. Dan itu boleh kita berwasiat selama wasiat itu tidak memberatkan kepada ahli waris kita. Dalil yang pertama yaitu adalah dalilnya ketika kita menjumpai Nabi Musa. Itu ingin sekali beliau itu dikuburkan di Baitul Maqdis, di tanah Syam. Karena beliau mengetahui betul bahwasanya Baitul Maqdis merupakan salah satu tempat yang Allah sucikan. Karena Allah mencintai tempat itu setidaknya ada 4. Ada tanah Mekah, tanah Madinah, tanah Syam, dan tanah Yaman. Karena keberkahan pada 4 tempat tersebut. Dan kita menjumpai Nabi Musa ketika beliau akan meninggal dunia, maka beliau memilih supaya beliau itu didekatkan di dekat Baitul Maqdis supaya beliau dikuburkan di tempat itu. Dan itu bagian dari penjelasan dalil yang sahih, diperbolehkan bagi kita berdoa untuk memilih tempat di mana kita untuk dikuburkan. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kita menjumpai bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beberapa waktu sebelum beliau meninggal dunia, maka di antara doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah beliau berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi biladi nabiyyika. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Ya Allah, berikanlah kami rezeki mati syahid di akhir kehidupan kami. Nah, tentunya kita paham meminta syahid itu merupakan sunnah yang terlupakan. Karena meminta syahid itu merupakan bagian dari puncak kematian seorang mukmin itu mati syahid. Makanya Rasulullah sampai beliau bersabda, man talaba syahadah balaghahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyihi.
Barang siapa orang yang sering meminta mati syahid dengan jujur, Allah akan memberikan kepadanya pahala mati syahid walaupun meninggalnya di atas tempat tidur. Di situ kita paham cita-cita laki-laki di dalam sunnah itu matinya harus mati syahid. Umar bin Khattab mengetahui bahwasanya kulturnya sunnah itu adalah meminta mati syahid. Makanya beliau berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Ya Allah, berikanlah kami mati rezekinya itu, rezeki kami itu mati dalam kondisi syahadatan fi sabilika, mati syahid di dalam jalanmu. Wa wafatan fi biladi nabiyika, tapi mati syahidnya itu di tanah nabimu. Saya tidak ingin meninggalnya mati syahid itu di luar kota nabimu, yaitu adalah kota Madinah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa dengan yang semacam itu, ada satu sahabat yang memperbincangkan doanya Umar bin Khattab kepada Umar bin Khattab. Beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, kalau engkau ingin mati syahid, mati syahidnya tidak bisa di kota Nabi, yaitu kota Madinah. Kalau memang engkau ingin mati syahidnya itu ya di tempat-tempat jihad. Pada saat itu Umar bin Khattab ketika mengucapkan doa bahwasanya beliau ingin mati syahid di kota nabinya, yaitu adalah kota Madinah. Kota Madinah pada saat itu menjadi kota yang paling aman. Tidak ada jihad, tidak ada peperangan di kota Mekah dan di kota Madinah. Jihad itu ada di Mesir, jihad itu ada di Palestina, jihad itu ada di tanah Syam. Tapi tidak ada jihad pada saat itu di kota Madinah karena amannya pemerintahan Islam pada zaman itu. Maka sahabat itu berkata, kalau pengen mati syahid ya jangan di kota Nabi, ya susah. Kota Madinah lagi aman, tidak ada jihad, kok kamu pengennya mati syahid di kota Nabi. Tapi ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap meminta kepada Allah dan tetap jujur dia meminta kepada Allah dan memohon kepada Allah. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi biladi nabiyyika. Ya Allah, aku meminta rezekimu mati syahid tetapi matinya di kota nabimu. Dan ternyata permohonan Umar bin Khattab dikabulkan sama Allah. Dibayar cash, dibayar kontan. Umar bin Khattab meninggalnya mati syahid. Beliau salat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu'a al-Majusi yang bersekongkol dengan orang Persia, karena Abu Lu'lu'a al-Majusi ini adalah salah satu di antara pengkhianat Persia yang dendam kepada Umar karena Umar yang menjatuhkan Persia. Lalu kemudian dia membunuh Umar bin Khattab ketika peristiwa sholat subuh. Berarti matinya mati syahid, dibunuh sama musuhnya Allah, yaitu orang Persia. Tetapi meninggalnya Umar bin Khattab tidak berada di Palestina, tidak di Mesir, tidak di tempat-tempat yang jauh. Tapi meninggalnya Umar bin Khattab meninggalnya di tanah Nabi yang beliau cintai, yaitu adalah tanah Madinah. Makanya akhirnya di situ kita mendapati berdoa supaya kita dimatikan di tempat-tempat yang barokah itu diperbolehkan sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Umar sebelum meninggalnya beliau ketika ditusuk, maka beliau mengirimkan anaknya Abdullah bin Umar. Kemudian beliau mengatakan kepada Abdullah bin Umar, katakanlah kepada Aisyah, sesungguhnya Umar, jangan katakan dari Amirul Mukminin karena saya bukan pemimpin bagi kaum mukminin setelah hari ini. Katakan kepada Aisyah bahwasanya Umar meminta supaya dia dikuburkan di dekat sahabatnya, yaitu adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, lalu menyampaikan permintaan itu kepada Aisyah. Lalu Aisyah pun kemudian berkata dan mengizinkan. Lalu kemudian Aisyah itu sempat berkata, kalaulah aku bisa meminta, tentunya aku yang lebih pingin di dekat Rasulullah SAW. Tapi aku relakan itu menjadi tempatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, disitulah kita akhirnya memahami sesungguhnya meminta kepada Allah supaya kita diwafatkan di tempat yang terbaik dan di tempat yang barokah, maka itu merupakan bagian yang ada contohnya dan ada petunjuknya dari kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya meninggal di Mekah dan Madinah itu tentunya tidak sama dengan meninggal di luar kota Mekah dan Madinah, terutama meninggal di kota Mekah dan Madinah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadis yang sahih, man istata'a minkum ayyamuta bil madinati falyamut fiha
Fa ini asfa'u lakum yaumal qiyamah. Orang yang mampu untuk mendedikasikan hidupnya itu bisa mati di kota Mekah dan Madinah, silahkan mati di kota Mekah dan Madinah. Karena sesungguhnya orang yang meninggal di kota Mekah dan Madinah, maka akulah yang akan memberikan syafaatnya secara langsung kepada orang yang meninggal di kota Mekah dan Madinah. Makanya Masya Allah, orang yang meninggal ketika haji, ketika umrah, kalau perjalanan haji dan umrah mereka itu ikhlas karena mencari wajahnya Allah, meninggalnya di Mekah dan Madinah, maka mereka mendapatkan syafaat dari kota Mekah dan Madinah yang menjadi tempat tinggal mereka setelah mereka meninggal dunia. Dan tempat yang terbaik di dalam kubur itu salah satunya adalah meninggalnya di atas kota Mekah dan di atas kota Madinah. Makanya kita jumpai Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat besar, itu beliau berpesan supaya kalau dia mati dia dibawa menuju ke Al-Baqi. Padahal saat itu beliau meninggalnya di Al-Aqiq, di luar kota Madinah. Beliau meminta, berwasiat kepada ahli warisnya, tolong bawa saya ke Baqi. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin surga. Kenapa beliau berwasiat kepada keluarganya supaya jenazahnya itu dibawa dari Al-Aqiq menuju kepada Al-Baqi? Karena beliau ingin meninggalnya itu di kota Madinah. Karena beliau tahu keberkahan kota Madinah yang begitu besar, sampai beliau ingin tidak dikuburkan kecuali di kota Madinah. Dan itu merupakan bagian dari sebuah keutamaan, memilih untuk meninggal dunia di tempat-tempat yang terbaik itu diperbolehkan. Makanya kita berdoa kalau mau umrah supaya kita meninggalnya di Mekah dan Madinah. Makanya nanti kalau kita berwasiat kepada keluarga kita mau haji dan umrah, nah sekarang harus dirubah ucapannya. Jangan lagi mengucapkan doakan ya semoga sehat selamat sampai di tanah air tercinta. Jangan gitu lagi. Harus berani ngomong. Kalau mau umrah, doakan saya tidak balik lagi. Insya Allah. Ternyata meninggalnya di Jeddah. Itu kurang dikit itu. Itu kurang dikit. Tapi kan meninggal di Jeddah, meninggal yang kurang dikit. Artinya memilih di kota Mekah dan Madinah diperbolehkan. Maka disitulah kita akhirnya mengetahui keutamaan meninggal di tempat-tempat yang terbaik. Makanya dalilnya tadi berapa? Ada dalil dari Musa alaihi salam, ada dalil yang kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada dalil dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan itu cukup menjadi petunjuk bagi kita. Sesungguhnya di antara keberuntungan bagi orang yang beriman yaitu adalah meninggalnya di tempat-tempat yang diberkahi. Makanya kita boleh untuk meminta supaya dimatikan pada tempat-tempat tersebut. Ustadz, bolehkah saya berwasiat supaya saya dimatikan dan dikuburkan di tempat-tempat itu? Berwasiat itu dalam dua kondisi. Kalau wasiat kita tidak memberatkan ahli waris kita, sebagaimana wasiat yang diberikan Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalnya di Al-Aqiq, kemudian dia meminta supaya dibawa ke Al-Baqi, karena Al-Aqiq dan Baqi tidak terlalu jauh. Maka wasiat itu tentunya diperbolehkan. Ada penduduk Mekah dan Madinah, ada penduduk Saudi, dia meninggalnya di Jeddah atau kemudian di daerah luarnya Jeddah, misalkan Taif. Kemudian dia meminta supaya dikuburkan di Mekah dan Madinah, tentunya boleh selama itu tidak memberatkan ahli waris. Sebagaimana petunjuknya kita dapatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dipindahkan dari Al-Aqiq menuju ke Al-Baqi. Al-Aqiq itu beberapa kilo keluar kota Madinah. Kalau kita ke Mekah nggak ngelewatin, dia agak sebelah sini. Tapi kalau yang kedua kondisinya ketika wasiat ini memberatkan kepada jamaah, kepada keluarga, wasiat ketika memberatkan kepada keluarga tentunya tidak ada kewajiban bagi keluarga untuk memenuhi dan melaksanakan wasiat itu. Contoh, meninggalnya di Bintaro, tapi meminta nanti saya dikuburkan di Madinah ya nak. Keluarganya aja umrah baru 2 kali, kan tentunya akan kesulitan membawa mayat itu ke Madinah, dan itu akan memberatkan. Disitulah kita akhirnya mendapati diperbolehkan kita memilih tempat yang terbaik ketika kita ingin menguburkan jenazah. Kita buka halaman 193.
Kenapa sih kita itu diperbolehkan untuk memilih kuburan yang terdapat banyak orang solih? Nah, sekarang setelah kita mengetahui diperbolehkan bagi kita meminta untuk dimatikan di tempat-tempat yang terbaik, maka kita akhirnya paham, berarti kalau kita meminta untuk dikuburkan di tempat dan kuburan-kuburan yang banyak orang solihnya itu diperbolehkan. Kenapa kita ini diperbolehkan? Supaya kita dikuburkan di tempat orang yang solih. Ya. Maka sesungguhnya disitulah kemudian kita mendapati, kalau kita akhirnya meninggal dunia tidak bisa dikuburkan di Mekah, tidak bisa dikuburkan di kota Madinah, tidak bisa dikuburkan di kota Syam, maka kita boleh untuk memilih mana kuburan-kuburan yang berisi dengan orang-orang solih. Saya ingin nanti dikuburkan yang sini ya, jangan yang kuburan sana, yang sini aja. Kenapa kita boleh untuk memilih di mana kita dikuburkan dan memilih pekuburan kita nanti di tempat banyaknya orang solih yang meninggal dunia? Karena sesungguhnya kalau kita dikuburkan di tempat orang yang banyak solih dikuburkan di situ, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Keberkahannya apa? Keberkahannya adalah sesungguhnya kuburan itu pasti akan didatangi banyak orang yang solih. Karena orang yang solih ketika meninggal dunia pasti temannya teman yang solih, keluarganya keluarga yang solih. Akhirnya ketika keluarga-keluarga orang yang solih yang masih hidup, ketika mereka menjenguk kepada keluarga mereka yang solih, mereka akan mengucapkan doa. Salah satunya ketika mereka masuk ke dalam area pekuburan, Assalamualaikum ya ahla diyari minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kalau itu diucapkan sama orang yang solih, maka langsung menembus langit dan langsung kemudian Allah terima dan Allah balikan kepada penghuni kubur yang ada di kuburan itu. Tapi kalau kemudian kita dikuburkan di tempat sembarangan dan kita tidak pernah peduli, karena gaya materialistik kita menjadikan kita sudah nggak peduli tentang akhirat kita dikuburkan di mana aja terserah. Akhirnya kita dikuburkan tanpa sadar, kita dikuburkan di tempat-tempat banyak orang yang tidak solih. Mungkin di situ ada koruptor, mungkin di situ ada pencuri, mungkin di situ ada pezina. Akhirnya kalau kita dikuburkan di situ, yang kita khawatirkan kata para ulama Ahlussunnah itu apa? Nanti yang mendatangi kuburan itu tidaklah yang mendatanginya kecuali adalah orang-orang yang mungkin memiliki perilaku dan sifat yang sama. Akhirnya kalau dia memasuki area kuburan mengucapkan salam, salamnya tidak diterima oleh Allah. Itu pun kalau masih bisa mengucapkan salam. Malah kadang-kadang bingung mau masuk kuburan, ngomong apa ini masuk kuburan. Malah ngomongnya permisi, lumang permisi. Ya karena dia tidak paham agama. Makanya kalau kemudian kita lihat gitu, ada siapa orang-orang yang kita lihat solih gitu, tetangga-tetangga kita yang baik, tanya meninggalnya dikuburin di mana. Kita melihat ada orang kok mati husnul khotimah, salah satunya berkeringat itu dahinya tetangga kita. Kita tanya sama tetangganya meninggalnya di mana, dikuburkannya di mana. Maka kemudian kita ingin supaya dikuburkan di dekat orang-orang yang solih, supaya kemudian kita akan mendapatkan doa setiap waktunya dari keluarganya, dari temannya, dari kerabatnya. Yang mungkin orang solih itu ketika dia meninggal, temannya, kerabatnya dan sahabatnya akan terus datang ke kuburan itu, dan kita pun akan mendapatkan cipratan dari keberkahan doanya ketika mereka memasuki area pekuburan. Yang kasihan itu apa? Kalau kita hanya memperhatikan kuburan pada aspek panorama yang indah. Kok pada ketawa? Jangan gitu dong, biasa aja. Kalau kemudian kita dikuburkan hanya memperhatikan aspek panorama, aspek kemudian tertibnya, mungkin aspek kemudian rapinya, tok, yang kita khawatirkan apa? Jauh betul dari area masyarakat. Akhirnya kuburan itu sepi, nggak pernah dikunjungi orang. Dan akhirnya ketika kemudian sepi, tidak pernah dikunjungi orang, akhirnya kita tidak mendapatkan doa dari orang yang datang ke area pekuburan. Karena kalau orang yang datang ke area pekuburan ketika memberikan salam, maka salam itu kalau diucapkan sama orang salih, itu kemudian memberikan kebaikan tambahan kepada penghuni kubur yang ada di dalam kubur itu. Karena kita kalau masuk kuburan mengatakan apa?
Assalamu alayka ya ahlad diyari minal mu'minina wal mu'minat. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami akan nyusul kalian. Yarhamullahu minnal mustaqdimina wal mustaakhirin. Allah merahmati yang dulu dan merahmati yang terakhir belakangan. Itu kalau diucapkan sama orang solih, nyampe. Makanya kemudian dikuburkan itu bersama dengan pekuburan orang-orang solih, supaya kemudian ketika dikunjungi akhirnya kita mendapatkan kebaikan dari orang yang mendatangi kuburan tersebut ketika mengucapkan doa. Dan itulah yang kemudian disampaikan oleh Imam Qurtubi. Makanya disitulah kita kemudian menjumpai sesungguhnya dikuburkan di tempat orang yang solih, maka itu menambah kebaikan untuk kita. Dan kita boleh memilih di kuburan mana ketika kita memperhatikan mana kuburan yang berada di dalamnya banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang solih. Makanya sih saya itu pernah ngasih ide, masukan, tapi belum ada yang mengamalkan. Masjid itu harusnya juga punya lahan kuburan. Masjid MRKR ini juga kalau boleh saya memberikan masukan, ini pengurusnya sudah mulai merencanakan untuk membeli lahan kuburan, supaya orang-orang yang kemudian nanti meninggal jamaah masjidnya mereka dikuburkan di tempat yang sama. Di masjid mereka bercengkrama, bertemu dalam setiap salat. Ketika meninggal pun mereka tidak terlalu berjauhan. Itu salah satu di antara hal yang selama ini belum banyak, bahkan saya melihat belum ada yang mengerjakan. Masjid itu harusnya dia memiliki lahan pekuburan. Dan lahan pekuburan itu dibuka umum, entah itu ditanggung wakafnya bareng-bareng secara kolektif atau ditanggung 1-2 orang yang menjadi donatur besarnya, nanti dikuburkan di situ. Dan itu menjadi satu keberkahan. Ya, makanya itulah yang menjadikan kita memahami dikuburkan di pekuburan banyak orang solih itu merupakan salah satu di antara keutamaan yang kita akan dapatkan kalau kita bertetangga di dalam kuburan itu bersama orang yang solih. Ada sebuah kisah, mari kita buka halaman 194. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh kemudian Imam Qurtubi. Nah, ini kisah yang disampaikan oleh Imam Qurtubi pada waktu zamannya. Ada seorang perempuan dikubur di dekat Cordova. Cordova itu daerah Spanyol. Maka kemudian ketika dia dikuburkan, dia datang kepada keluarganya lewat satu mimpi. Dia mengecam mereka dan mengeluh seraya berkata, apa tidak ada tempat yang lebih baik? Kenapa kalian menguburkan aku di dekat tempat pembakaran kapur? Ya. Maka kemudian keluarga itu kemudian mereka bangun. Nah, tentunya sudah saya sampaikan, kalau kita bermimpi dengan keluarga kita yang meninggal dunia, maka itu merupakan salah satu perkara yang betul-betul terjadi. Kalau kita bertemu dengan keluarga kita yang telah meninggal dunia di dalam mimpi, selama selama mimpinya itu tidak menuntut dan tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Makanya perempuan itu kemudian berkata dan mendatangi kepada keluarganya. Esok harinya mereka memeriksa kuburan keluarga mereka perempuan tersebut, dan ternyata di tempat itu tidak ada pembakaran kapur. Maka mereka meneliti lebih seksama. Lalu kemudian akhirnya mereka bertanya, ya, kepada orang yang ada di sekitar kuburan itu, siapa saja yang telah dikuburkan sebelum perempuan itu. Lalu kemudian kata Imam Qurtubi, ternyata ada orang yang dikuburkan di situ Al-Guju yang kejam. Suruhannya Ibnu Amir, salah satu orang yang kejam, dan dia memiliki Al-Guju yang banyak membunuh orang secara dolim. Maka kuburannya ternyata dekat dengan kuburan perempuan tersebut. Lalu kemudian akhirnya mereka keluarkan kuburan perempuan tersebut dan mereka pindahkan. Lalu kemudian mereka tidak lagi mendapati perempuan tersebut datang di dalam mimpinya. Maka di situ kita menjumpai terkadang kalau kita berdekatan dengan orang-orang yang berbuat dosa ketika dikuburkan, itu bisa memberikan impact keburukan kepada kita.
Sebagaimana kisah yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Sebagaimana kalau kita hidup di dunia, kalau kita hidup bertetangga sama orang yang buruk, maka keburukannya pun bisa menimpa kepada kita. Kalau kita bertetangga sama orang yang buruk, maka itu pula yang menjadikan kita mengetahui sesungguhnya pastikan kuburannya saya, kuburannya bapak nanti dikuburkan di tempat banyak orang yang baik ketika dikuburkan di situ. Nah sekarang sudah mulai nanya, jangan nanya properti yang baru dibuka mana. Sekarang kita tanya, kuburan yang banyak orang solihnya itu yang mana? Di sekitar Bintaro. Ya, semoga kita dikuburkan di dekat orang solih supaya kita mendapatkan keberkahan dari keluarganya yang datang ke area kuburan. Itu yang disampaikan. Sekarang mari kita buka halaman 195. Setelah kita mengetahui bahwasanya kita boleh meminta supaya kita dikuburkan di area orang yang solih, maka Imam Qurtubi lalu menyampaikan pada kajian berikutnya, beliau membahas tentang pergaulan di alam kubur. Ternyata di dalam kubur itu sesungguhnya setiap ruh itu nanti akan saling mengunjungi dengan ruh-ruh orang yang beriman yang lainnya. Sudah sering saya sampaikan kan, dan kita sudah pernah ngelewatin bab yang keberapa itu. Ternyata ruh itu di alam barzah, mereka itu akan mendapatkan dua kondisi. Ada kondisi nikmat, ada kondisi adab. Orang yang mendapatkan kondisi adab tidak akan bertemu dengan siapapun kecuali mereka menanggung dosa-dosa yang mereka lakukan sampai mereka mendapatkan adab kubur. Tapi yang mendapatkan nikmat kubur, orang yang mendapatkan nikmat kubur itu salah satu di antara kenikmatan yang didapatkan kalau mendapatkan kenikmatan kubur, mereka itu saling mengunjungi dan menjenguk keluarga-keluarga mereka yang ada di dalam kubur. Jadi di alam barzah itu apakah keluarga kita saling bertemu? Ya saling bertemu. Kalau mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, tapi mereka tidak tahu apa yang dilakukan dan apa yang terjadi pada kehidupan manusia. Karena apa? Karena ada barzah. Barzah itu tembok yang tebal yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Jadi mereka terputus beritanya dari dunia, tapi mereka memiliki alam yang disebut dengan alam barzah, dan mereka memiliki kenikmatan di dalam kubur, dan di antara kenikmatan kubur saling mengunjungi satu ruh dengan ruh yang lainnya. Tapi mereka tidak tahu keadaan kita. Makanya tidak ada kan kalau di omongan film-film itu, bapak kita ngelihat kita dari surga, kayak tahu aja, tidak ada. Itu tidak ada. Maka kemudian di alam barzah, ketika kita di alam barzah, maka kemudian kita saling mengunjungi antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya dan saling berkumpul. Mana dalilnya Ustadz bahwasanya setiap jenazah itu mereka, setiap ruh itu mereka saling berkumpul? Maka dalilnya sangat jelas. Dalil yang kita pernah sampaikan, pernah disampaikan oleh Rasulullah. Ruh itu saling mengunjungi antara satu ruh dengan ruh yang lainnya. Bahkan kalau ada orang yang meninggal dunia baru saja melewati pintu kematian, maka mereka menyambut orang yang baru meninggal dunia untuk bertanya tentang kabar-kabar di dunia yang terputus oleh mereka ketika mereka sudah meninggal dunia. Dalil yang kedua, roh itu akan berjumpa, roh itu akan bertemu ketika kita sudah meninggal di dalam barzah. Itu perkataan Rasulullah. Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Yang Isra Mi'raj itu apakah ruh atau jasadnya? Ini para ulama berbeda pendapat. Saya tidak membahas detail di sini karena bukan kapasitas tema untuk membahas itu. Tapi yang jelas ketika Nabi itu Isra Mi'raj, maka Nabi bertemu dengan siapa? Para nabi dan para rasul. Beliau bertemu dengan Nabi Adam, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Berarti kemudian kita paham Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu sekarang berada di alam barzah. Dan Rasulullah ketemu. Berarti kemudian rohnya para nabi yang mendapatkan kenikmatan, mereka itu saling bertemu, mereka saling berkumpul. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi ketemu dengan saudara-saudara dan abang-abang beliau. Ya, karena hari ini tidak ada yang masuk surga. Hari ini surga tertutup. Hari ini surga itu masih tidak ada yang memasukinya. Semuanya masih berada di alam barzah. Hari ini surga itu sepi. Mana dalilnya kalau surga itu sepi? Dalam riwayat Muslim ketika Rasulullah menyampaikan, wal ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa hiya kadidun minaziham. Akan datang satu hari surga itu akan ramai
pintu-pintunya yang berjumlah 8 itu akan ramai betul, karena orang itu rebutan akan memasuki surga. Berarti hari ini sepi, pintu surga tertutup. Karena pintu surga terbuka dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama ketika musim Ramadan dibuka sama Allah. Yang kedua dibuka ketika nanti yang mengetok pertama kali adalah Rasulullah. Khazinnya, penjaganya berkata, "Man anta? Siapa kamu?" "Saya Muhammad bin Abdullah." Lalu kemudian penjaga pintu surga berkata, "Umirtu an la aftaha hadzal bab." Saya diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini ya Rasulullah sampai engkau yang mengetuknya. Baru setelah itu dibuka 8 pintu surga itu. Dari 2 dalil itu menunjukkan bahwasanya hari ini belum ada yang ke surga. Semua manusia masih berada di alam barzah. Dan Nabi menceritakan bagaimana proses Isra Mi'raj. Beliau ketemu Nabi Musa, bahkan berdialog dengan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa di alam akhirat atau alam barzah? Alam barzah. Berarti itu merupakan dalil yang kedua bahwasanya roh itu saling bertemu, roh itu saling berjumpa. Jadi kalau kita punya nenek, kakek, bibi, paman, kok hari ini sudah meninggal dunia, selama mereka mendapatkan kenikmatan kubur yang sama, mereka saling berjumpa, mereka saling bersua, dan mereka saling mengunjungi antara satu kuburan dengan kuburan yang lainnya. Walaupun mungkin kuburannya saling berjauhan, tapi mereka didekatkan sama Allah. Nah, ketika mereka saling mengunjungi, apa yang dilakukan? Di sini dibahas. Imam Qurtubi lalu berkata, para penghuni kubur itu saling berkunjung sesamanya di alam sana, dan mereka itu memuji kain kafan yang dikenakan oleh ruh-ruh tersebut ketika mereka saling berkunjung. Ya, jadi makanya kita ini kalau meninggal dunia diperintahkan untuk memilih kain kafan yang terbaik. Makanya ada seorang sahabat Mu'adz bin Jabal ketika meninggal ibunya, beliau itu mencarikan kain kafan yang terbaik. Ketika ditanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Kenapa engkau begitu peduli dengan kain kafan ibumu?" Karena dengan kain kafan inilah kemudian mereka itu nanti akan berkunjung dan bertemu dengan keluarga-keluarganya. Maka kain kafan itu termasuk salah satu di antara hal yang mereka puji dari teman-teman dan dari keluarga mereka. Mereka saling membanggakan, mereka saling memuji kain kafannya bagus. Tapi tidak usah kain kafan yang bermerek. Artinya bagus itu apa? Imam Nawawi kemudian menyampaikan, artinya kain kafan yang bagus itu adalah orang yang kemudian dia bersih, cemerlang, tebalnya bagus. Maka itu merupakan pakaian kain kafan yang kemudian akan dijadikan menjadi tempatnya dia itu senang ketika memakaikan pakaian kafan itu ketika di dalam kubur. Makanya disinilah sampai kita mendapati Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, "Perbaikilah kain kafan kalian," kata Nabi. Sesungguhnya mereka itu, para ruh-ruh itu saling membanggakan dengan kain kafan itu dan saling mengunjungi di antara mereka di dalam kuburan mereka. Makanya kain kafan harus diperdulikan. Jangan kemudian hanya tinggal beli. Kalau bisa dipersiapkan kain kafan yang putih. Apakah harus putih? Ya isyaratnya semacam itu, walaupun tidak wajib harus putih. Maka kemudian kain kafan yang bagus, kainnya yang bagus, tidak usah berlebih-lebihan, dicuci, dibersihkan, dipersiapkan. Boleh nggak mempersiapkan kain kafan, Ustaz? Boleh. Dan itu termasuk salah satu sunnah, mempersiapkan kain kafan. Nah itu kan namanya ngalup, Ustaz, kata orang Jawa. Ngalup itu kayak minta-minta mati aja. Enggak. Mempersiapkan kain kafan itu justru bisa menjadi tadkirah, bisa menjadi peringatan hati kita yang lalai, supaya kemudian kita ingat kembali kepada kematian yang kita akan datangi. Dan itu merupakan bagian dari sunnah. Dicek itu kain kafannya sudah disiapkan atau belum. Kalau saya sudah beli kain kafan, dan saya tidak membelinya di tempat sebagaimana biasa kain kafan dipotong set gitu. Tapi kain kafan dengan kain kafan yang bagus, pakaiannya yang kemudian ini yang bersih,
Karena dengan kain kafan itu, kata Rasulullah, perbaikilah kain kafan kalian, karena mereka itu berbangga-bangga dengan kain kafan itu. Bangganya bukan untuk sombong, tapi bangganya kain kafannya bagus, bersih, wangi. Ya, makanya kalau ke Majestic jangan hanya beli jilbab, beli kain kafan, kain putih yang kemudian ada apa itu namanya itu. Yang paling bagus itu yang hibarah. Tahu hibarah? Corak. Jadi putih yang ada corak-coraknya. Nah, Bapak sebentar sini, Bapak. Maaf ya Pak ya, minta tolong. Berdiri ada sana Pak. Ini putih, tapi kan ada coraknya kan? Ada putih, tapi ada coraknya. Bukan corak yang kayak gini ya. Coraknya itu kayak gini nih. Warna ini apa namanya? Corak ya Pak namanya Pak. Iya. Namanya apa? Yang ditanya juga tidak paham. Bukan ininya, yang ininya, warna ininya. Dia tidak putih polos dia. Motifnya, ada motifnya, tapi bukan kemudian langsung dibordir loh ya. Saya dibordir atas nama saya Abu Basam. Enggak gitu. Dia punya kayak motif, ada coraknya. Jadi putihnya tidak polos-polos banget. Kalau kita memiliki kelapangan harta. Ya. Karena itu termasuk salah satu di antara perkara kain kafan yang kemudian nanti akan dikenakan oleh ruh itu. Karena arwah itu kalau mereka nanti saling mengunjungi, arwah itu kan saling mengunjungi ya Ustadz. Betul. Arwah itu saling mengunjungi. Mereka saling berkunjung kepada keluarga-keluarga mereka. Lah saling mengunjungi pakai pakaian apa Ustadz? Gucinya sudah ditinggal, Louis Vuittonnya ditinggal, semuanya sudah ditinggal. Terus pakai apa mereka di dalam alam barzahnya? Mereka memakai kain kafan itu. Makanya mempersiapkan kain kafan itu diperbolehkan. Saya nggak akan tanya ini sudah dipersiapkan atau belum. Saya khawatir jawabannya mengecewakan saya ya. Tapi kain kafan itu termasuk salah satu hal yang kemudian kita harus persiapkan. Maka ini disampaikan karena nanti penghuni kubur nanti saling berkunjung. Obrolannya alam barzah itu ngapain Ustaz? Nah, saya tidak ngerti. Tapi yang jelas mereka saling berkunjung. Kalau Rasulullah diajak bicara dengan Nabi Musa perihal sholat, berarti kalau kita mengetahui dari situ, berarti obrolan orang ketika di alam barzah macam-macam. Kamu kok bisa dapetin kenikmatan kubur? Mungkin saling cerita. Masya Allah ya, dunia itu setelah kita tinggalkan, kita memetik semua buah manisnya ketika kita di kuburan. Iya, Masya Allah. Semuanya itu kemudian akhirnya menjadi sebuah dalil. Penghuni kubur itu sesungguhnya mereka berkumpul dengan keluarga-keluarga mereka yang sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Jadi kita jangan berpikir nanti kalau di dalam kuburan itu ibu kita sendirian gitu, bengong gitu. Ngapain itu nunggu kiamat ini, enggak gitu. Dan ini insya Allah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memperbaiki kain kafan itu termasuk salah satu bagian dari sunnah. Dipersiapkan kain kafannya, dipersiapkan wasiatnya, dan ini termasuk di antara petunjuk sebelum kematian menyapa pada kehidupan kita. Sekarang mari kita buka pada halaman 196. Terjadi sebuah perbedaan para ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang akan disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam pembahasan berikutnya. Setelah Imam Qurtubi membahas tentang bagaimana penghuni kubur mereka saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, maka Imam Qurtubi menyampaikan bahwasanya kuburan itu berbicara. Kuburan itu berbicara. Sebelum kita membicarakan kuburan, tentunya kita paham bumi yang kita pijak ini sebenarnya nanti juga berbicara. Karena bumi itu bukan hanya benda padat yang berisi tanah yang tidak bisa bicara, tapi justru bumi itu adalah salah satu saksi yang akan didatangkan oleh Allah dalam kehidupan pengadilan kita nanti. Makanya Allah menyebutkan dalam satu ayat yang kita hafalkan, yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti bumi itu akan bercerita
kejadian apa saja yang terjadi di atasnya. Kalau kita pergi ke Singapura, apa saja yang kita lakukan di Singapura, maka bumi yang ada di Singapura akan cerita, fulan melewati saya, melakukan ini dan melakukan itu. Kalau saya melewati tol lingkar luar setiap waktunya, maka kemudian tol itu nanti akan bercerita apa saja yang saya lakukan ketika melewati di atas jalan itu. Sebagaimana bapak dan ibu ngelewatin mana saja ketika kajian, ikut kajian, maka bumi yang kita putari ketika naik mobil atau naik kendaraan, maka bumi itu akan menceritakan, mappingnya kita itu direkam sama bumi. Perjalanan kita kemana saja. Maaf ya, Google Map itu ternyata ngerekod kita ini kemana saja. Makanya kalau kita ngetik, maka akan ditampilkan tampilan peta itu sesuai dengan pola kita sehari-hari kemana aja. Itu Google Map. Apalagi Allah, bumi itu nanti ngerekam semuanya. Jadi siapapun yang pernah pergi ke Eropa, apa saja yang dilakukan oleh mereka, yang menjadi saksi perbuatan dia di Eropa itu adalah bumi. Dan itu menunjukkan kepada kita, bumi bukan hanya sekedar benda padat yang berisi dengan tanah, tapi dia diberikan oleh Allah kekuasaan untuk bicara dan menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Makanya kenapa kita disuruh kalau sholat sunnah di dalam rumah kita, sholat sunnahnya itu yang paling afdal itu sholat sunnah di mana? Di rumah atau di masjid? Di rumah. Dan kita disuruh untuk berpindah-pindah. Kadang di sini, kadang di lantai 2, kadang di lantai 3, kadang di lantai 4 kalau ada, kadang di bawah. Kenapa kita disunahkan untuk berpindah-pindah tempat? Karena bumi-bumi yang kita jadikan tempat sholat, nanti bumi itu akan bercerita, dia pernah menginjakku untuk melaksanakan sholat. Masjid RMKR ini tanahnya di sini, inget-inget aja, nanti tanah ini akan bersaksi. Kita pernah duduk 1,5 jam lebih untuk kemudian kita mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya. Maka nanti akan cerita, dia pernah duduk di atasku ya Allah, dalam kondisi ikhlas hatinya mendengarkan nasihat-nasihatmu. Nah itu bumi MRKR nanti akan cerita, dia pernah duduk di atasku ya Allah, ada kajian tapi tidur dari awal sampai akhirnya. Itu juga nanti akan cerita. Itu kita harus paham. Kalau kita sudah mengetahui bumi itu kemudian nanti akan bersaksi, sama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kuburan pun nanti akan bersaksi. Kuburan pun akan berkata-kata. Dan ternyata dalam beberapa riwayat, yang mana riwayat ini memang tidak semuanya sahih. Ya, makanya saya tidak terlalu detail nanti menyampaikan tentang ini. Dalam beberapa riwayat yang sebagian itu dhaif, ada riwayat yang sahih, sesungguhnya kuburan itu sering berbicara ketika akan dimasukkan orang ke dalam kuburan itu. Ya. Makanya dalam salah satu di antara yang riwayat yang disebutkan, kita buka halaman 100. Ya. Dalam satu riwayat yang sahih aja kita baca, Ibnu Mubarak menyebutkan bahwasanya telah sampai kepadaku berita seorang mayat itu duduk di dalam kuburnya sambil mendengarkan langkah cepat para pengantarnya. Tidak ada sesuatu yang berbicara kepadanya sejak pertama kali lubang kubur ditimbun. Namun tiba-tiba lubang itu berkata, ini dari Abdullah bin Mubarak, namanya Sahih Maktu'. Intinya bisa dijadikan menjadi salah satu pegangan. Jadi ketika manusia itu nanti dikuburkan di area pekuburannya, maka dia sempat mendengar suara terompah terakhir kali orang yang keluar dari area kuburan. Dia sempat mendengarnya. Tidak ada sesuatu pun yang kemudian berbicara dengannya kecuali satu. Tiba-tiba kuburan itu, tiba-tiba lubang yang dia kemudian di dalamnya. Karena lubangan dan ada dua, ada lubang lahat, ada lubang nasar. Lubang nasar itu dikuburkan begini, nah, tengahnya. Kalau lahat itu ke samping menjorok ke arah kiblat. Kalau orang itu kemudian baru saja ditimbun dengan tanah, maka lubang-lubang itu berkata, kata Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini salah satu ulama besar di kalangan tabi'in. Orang yang terkenal dengan ketakwaannya di kalangan tabi'in, orang yang hidup setelah masa para sahabat Rasulullah. Lubang-lubang itu kemudian berkata, kasihan kamu hai anak Adam,
Kamu ini sudah diperingatkan tentang aku, diperingatkan tentang sempitnya aku, gelapnya aku, busuknya aku, dan mengerikannya aku. Inilah yang aku persiapkan untukmu. Lalu apa yang kamu persiapkan untukku? Jadi lubang-lubang itu berkata. Jadi sebelum Munkar dan Nakir datang, maka dia sudah terkaget-kaget dengan lubang kuburan itu berbicara kepadanya untuk mengingatkan kelalaian-kelalaian yang dia lakukan di dalam hidupnya. Dan itu dihadapi dan didengarkan sendirian. Karena telinga kita ini kan terbatas. Kalau tidak salah kita hanya bisa mendengarkan antara 250 sampai 3000 MHz. Di atas itu sudah tidak bisa dengerin kita. Dan lubang itu berkata keras kepada setiap orang yang baru saja dimasukkan di dalam kuburan. Jadi kita harus pahamnya, neraka pun nanti bisa bicara, surga pun bisa bicara, kuburan pun bicara. Jadi kuburan itu mengatakan, kamu kan sudah diingatkan sempitnya aku, kamu diingatkan betapa menderitanya kamu ketika di bawah sini. Ini yang aku persiapkan untukmu dan apa yang kamu persiapkan untukmu. Dan itu kuburan berbicara kepada orang ketika meninggal dunia. Makanya disitulah kita paham. Rasulullah itu bersabda dalam salah satu hadis yang indah betul. Allah itu tidak mungkin menimpakan 2 kali takut dan Allah tidak mungkin menimpakan 2 kali aman. Hadis ini Masya Allah indah betul. Dalam hadis qudsi, la ajma'u ala abdi khaufaini wa amnaini. Dalam salah satu hadis Rasulullah dari hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, aku ini tidak mungkin mengumpulkan kepada manusia 2 kali takut dan 2 kali aman. Artinya apa sih? Orang kalau sudah takut kepada Allah di dunia, dia takut riba, ya. Dia takut untuk melakukan dosa, dia takut melakukan kemaksiatan. Orang yang selalu takut kepada Allah di dunia, tepat ketika dia meninggal dunia, maka dia merasa aman, tenang dia. Makanya ketika dia ditaruh di atas keranda, ketika dibawa ke area pekuburan, dia berkata qaddimuni, qaddimuni, kan gitu teriakannya mereka. Cuma kita nggak dengar walaupun kita yang memikul jenazah. Karena tadi Allah itu membatasi pendengaran kita, itulah hikmahnya. Kalau Allah tidak membatasi pendengaran kita, oh nggak bisa tidur kita. Tiap hari dengar aduh tolong, nggak bisa tidur kita. Ternyata orang ketika di atas keranda, kalau dia takut kepada Allah ketika di dunia, orang yang beriman takut kepada Allah di dunia, tepat ketika di atas keranda, ketika dibawa ke area kuburan dan dia tahu kuburan itu sempit, tapi dia tenang. Dia berkata qaddimuni, qaddimuni, cepet dong, jalannya jangan terlalu lambat supaya aku cepat bertemu dengan area kuburanku. Insyaallah. Kenapa tidak ada ketakutan dalam dirinya ketika ditaruh di atas keranda itu? Karena dia tahu di tempat itulah dia akan memetik buah panen, memetik manisnya panen dari buah amal yang dia kerjakan seumur hidupnya. Tenang, dia merasa aman. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah itu menimpakan kepada manusia itu 2 kali takut. Sudah di dunianya takut sama Allah, di akhiratnya masih ketakutan. Sebagaimana sebaliknya, kalau ada manusia itu merasa aman, berbuat dosa, dan dia tidak pernah merasa takut ketika berbuat dosa kepada Allah, padahal Allah yang menguasai alam semesta ini. Ketika dia berbuat dosa kepada Rabb yang menguasai alam semesta, ketika dia merasa aman, agnostik, buka aurat, menentang syariat, ngolok-ngolok syariat, mengatakan terorisme punya agama, agamanya Islam. Contoh, tepat ketika mati, rasa aman yang dia dapatkan ketika di dunia hilang, dan Allah timpakan ketakutan. Makanya dia baru dibawa di atas keranda. Apa teriakannya dalam hadis riwayat Muslim? Ya wailah, aina tadhabuna biha. Kalian itu membawa aku kemana? Tinggalin aku di sini, jangan dibawa ke tempat itu, tempat yang mengerikan. Makanya hidup itu cuma pilihan, mau takut sekarang atau takut nanti. Orang yang takut itu identik penduduknya surga. Orang yang takut macet berangkatnya lebih pagi.
Orang yang takut kepada Allah, dia menutup aurat. Orang yang takut sama Allah, dia mengeluarkan uangnya di dalam jalan Allah. Orang yang takut sama Allah, dia bangun malamnya. Orang yang takut sama Allah, dia menolak segala hal yang berbau kemaksiatan dan dosa. Makanya akhirnya ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, tenang. Dia merasa tidak khawatir. Kenapa? Karena kemudian dia sudah mendapatkan ketakutannya kepada Allah ketika di dunia, dibayar oleh Allah dengan rasa aman ketika di dunia, ketika di akhirat. Makanya saya itu kagum betul. Kalau saya mendapati ada jamaah itu sering tanya, saya ketakutan Ustaz gitu. Saya iri. Kenapa? Hati yang takut itu kalau bukan pemberian Allah, tidak mungkin kita diberikan oleh Allah. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan hati yang takut kalau bukan karena pemberian Allah. Hati yang takut itu mahal harganya. Makanya takut itu bagian dari kebaikan. Makanya kemudian disitulah akhirnya dia kemudian diajak bicara oleh kuburan itu. Nah, kuburan itu akan ngajak bicara kepada orang ketika baru dikuburkan di dalam kubur tersebut. Maka diriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pernah mengikuti satu jenazah. Ketika sampai di dalam kubur, tiba-tiba seorang perempuan itu berseru, "Hei ahli kubur, andaikan kalian tahu siapa orang yang dipindahkan kepadamu, niscaya kalian tolak." Jadi ketika beliau sedang mengunjungi kubur, tiba-tiba ada orang mau dimasukkan ke kuburan. Ada orang dari kejauhan teriak seorang perempuan, "Hei ahli kubur, kalau kalian tahu siapa orang yang dimasukkan ke kalian itu, pasti kalian akan tolak. Karena banyak dosa yang dilakukan olehnya dari orang yang akan dimasukkan ke dalam kubur." Lalu tiba-tiba Hasan Al-Basri mendengar suara di dalam kuburan itu, "Demi Allah, dia dipindahkan kepada kami membawa dosa sebesar gunung, setinggi gunung, dan kami diberikan oleh Allah izin untuk meremukkan semua tulang-tulangnya." Hasan Al-Basri ketika mendengar itu langsung pingsan dia. Inilah merupakan salah satu di antara hal bahwasanya sebagian ulama mengatakan kuburan itu berdialog dengan kita sebelum nanti malaikat itu Munkar dan Nakir datang untuk bertanya kepada kita tentang adab kubur, tentang pertanyaan di dalam kubur. Makanya disitulah akhirnya kita menjumpai bahwasanya kuburan itu bercerita, kuburan itu berbicara kepada orang-orang yang dikuburkan kepada mereka. Dan itu menjumpakan kepada kita bahwasanya menambahkan rasa takutnya kita kepada kematian supaya kita mengambil persiapan. Kita buka halaman 200. Himpitan kubur. Orang yang di dalam kuburan, maka dia pasti akan melewati satu himpitan. Jadi kalau kita nanti pindah Pak dari alam dunia, dalam satu hadis diterangkan, kita kalau pindah dari alam dunia menuju alam barzah, kita nanti akan melewati satu tempat yang menyempitkan betul. Dan kita akan merasakan itu himpitan yang luar biasa. Dan semua dan himpitan itu dirasakan oleh setiap orang. Bahkan anak kecil pun akan merasakan himpitan itu ketika pertama kali datang ke alam barzah. Makanya ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad itu siapa Ustaz? Sa'ad bin Mu'ad itu salah satu sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor. Yang menjadikan dia masuk Islam itu adalah Mus'ab bin Umair. Sahabat ini masuk Islam umur 30 tahun, meninggalnya umur 38 tahun. Sa'ad bin Mu'ad itu meninggalnya habis peperangan Ahzab. Ketika kota Madinah dikepung, maka kemudian Sa'ad bin Mu'ad termasuk sahabat yang menjaga kota Madinah. Ada seorang musyrik namanya Ibnu Abi Ariqah. Ibnu Abi Ariqah itu mengincar Sa'ad bin Mu'ad, kena itu di sininya panah, nancep di salah satu urat nadinya, kena. Jatuh Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian ketika jatuh beliau terkapar, beliau kemudian lemes. Ketika lemas itu maka Sa'ad bin Mu'ad merasa dia sudah dekat dengan kematian. Lalu Sa'ad bin Mu'ad berdoa, "Ya Allah, kalau masih ada urusan yang tersisa antara nabiku yaitu Muhammad
dengan Bani Quraidah karena mereka berkhianat. Ternyata mereka justru menyerang Rasulullah. Kalau masih ada urusan dengan mereka, ya Allah, hidupkan saya dulu ya Allah untuk menyelesaikan urusan Bani Quraidah. Rasa lemes yang asalnya didapatkan oleh Sa'ad bin Mu'adz tiba-tiba hilang. Sa'ad bin Mu'adz tiba-tiba memiliki kekuatan kembali dan seger. Panah itu dicabut dan ternyata tidak berakibat kepada kematian, masih seger. Rasulullah setelah mendapati kaum musyrikun yang mengepung kota Madinah, mereka kocar-kacir, maka kemudian Rasulullah berkata, kepung Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah ini melakukan pengkhianatan berkali-kali kepada Rasulullah. Dikepung Bani Quraidah untuk menghukum kejahatan mereka ketika berkhianat kepada Rasulullah SAW. Dikepunglah, dan ketika mereka dikepung, mereka akhirnya menyerah. Bani Quraidah ini orang Yahudi. Dan ketika mereka menyerah, mereka berkata, kami menyerah, kami ingin diputuskan dengan keadilan. Yang memutuskan pengadilan kami adalah Sa'ad bin Mu'adz. Karena Sa'ad bin Mu'adz itu memiliki riwayat hubungan yang baik dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah merasa nanti akan dibela sama Sa'ad bin Mu'adz. Mereka lupa kalau Sa'ad bin Mu'adz itu sudah betul-betul beriman sama Allah dan Rasulnya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz memutuskan, karena Bani Quraidah ini pengkhianatannya sudah berkali-kali, maka Sa'ad bin Mu'adz memutuskan setiap laki-laki yang telah tumbuh rambut kemaluannya dipenggal kepalanya, kecuali yang belum tumbuh rambut kemaluannya, perempuan dan orang tua yang sudah sepuh, tidak diapa-apakan. Setelah dilaksanakan hukuman tersebut, Sa'ad bin Mu'adz kemudian berdoa kembali. Inilah walinya Allah. Ya Allah, kalau memang urusan dengan Bani Quraidah sudah selesai ya Allah, dan mereka sudah dihukum atas pengkhianatan mereka, dan pengadilan ini adalah Engkau ridhoi ya Allah, maka biarkan aku menemui Engkau. Maka darah yang asalnya sudah nutup kering di sini, habis beliau berdoa langsung membuka kembali darahnya, mancur kembali. Jatuhlah Sa'ad bin Mu'adz dan meninggal dunia. Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, perhatikan kata Rasulullah, hadzal ladzi taharraka lahu arsyur rahman wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfam minal malaikah. Jadi ketika Rasulullah mendapati Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, setelah tadi luka kering itu membuka kembali, maka Rasulullah mengatakan, inilah orang yang menyebabkan arsy-Nya Allah itu berguncang ketika menyambut ruhnya. Kematian Sa'ad bin Mu'adz itu mengguncangkan arsy-Nya Allah. Wa futihat lahu abwabus sama, pintu langit 7 itu langsung kebuka langsung ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Tidak minta dibukakan, langsung kebuka. 7 pintu langit langsung kebuka untuk nyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Dan disaksikan 70.000 malaikat ketika meninggal dunia, malaikat yang tidak pernah turun ke bumi, dan malaikat yang hanya di langit, diangkat, dimuliakan oleh para penduduk langit ketika meninggal dunia. Itu pun kata Rasulullah dilanjutkan, laqad dhumma dhammatan summa furrija anhu. Tapi tetap walaupun kematiannya itu mengguncangkan arsy-Nya Allah dan dimuliakan oleh Allah, maka tetap dia dihimpit dengan satu kesempitan, lalu Allah longgarkan. Apa yang ingin disampaikan oleh Imam Qurtubi? Setiap orang ketika meninggal dunia berpindah ke alam barzakh, dia akan melewati satu celah yang sangat sempit betul, di mana sempitnya itu akan dilewati setiap orang sebelum nanti dia betul-betul berada di alam barzakh. Setingkat Sa'ad bin Mu'adz saja yang sudah dijamin surga. Bahkan Rasulullah mengatakan sesungguhnya arsy-Nya Allah berguncang karena kematiannya, itu pun mendapatkan kesempitan. Itu apalagi kita, Pak, yang kematian kita mungkin tidak mengguncangkan arsy-Nya Allah. Masuk Islamnya umur 30, meninggalnya umur 38, masih muda, belum berusia 40 tahun, matinya mengguncangkan arsy-Nya Allah. Itu luar biasa. Itu pun masih mendapatkan kesempitan ketika ngelewatin
perpindahan dari alam dunia menuju ke alam barzakh. Maka disitulah kemudian Rasulullah kemudian menyampaikan dalam satu hadis yang sahih, sesungguhnya kuburan itu memiliki tempat yang sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan. Jadi sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan, yang mana kalau kemudian orang itu ada yang selamat, kalau ada orang yang selamat, tentunya saat itu lebih pantas untuk selamat dari himpitan itu. Itu pun saat pun tidak selamat dari himpitan itu. Dia sempat terhimpit, tapi kemudian dilonggarkan sama Allah. Makanya di situ akhirnya kita menjumpai bahwasanya disitulah kita harus paham bahwasanya di antara fakta yang kita nanti akan temukan kalau kita meninggal dunia, lalu kita berpindah ke alam barzakh, maka kemudian kita akan melewati himpitan itu. Bahkan himpitan itu pun dilewati sama anak kecil ketika mereka meninggal dunia. Ya. Makanya dalam satu riwayat disampaikan halaman 201, Rasulullah SAW itu pernah menguburkan Zainab. Ketika kemudian beliau menguburkan Zainab, beliau duduk di sisi kuburan. Lalu kemudian wajah beliau pucat, tiba-tiba kemudian berubah menjadi ceria. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tadi lihat wajahmu ceria, tadi kami lihat wajahmu pucat, lalu tiba-tiba wajahmu menjadi ceria." Kemudian Rasulullah menjawab, "Iya, aku ingat putriku Zainab. Aku ingat kelemahannya dan adab kubur, maka aku berdoa supaya dilonggarkan baginya. Maka demi Allah, dia pun benar-benar dihimpit dengan satu himpitan yang terdengar oleh makhluk antara langit dan bumi." Lalu kemudian dengan doanya Rasulullah, himpitan itu dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah kita menjumpai, berarti kalau kemudian kita nanti meninggal dunia, sesungguhnya kita akan melewati himpitan kubur. Jadi kita kemudian akan diajak bicara dengan kuburan, dihimpit dengan oleh kemudian himpitan oleh kuburan itu. Maka setelah itu baru kemudian kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang ujian pertama di dalam alam kubur. Makanya disinilah kemudian kita mengetahui sesungguhnya himpitan tanah kubur itu merupakan sesuatu yang ada dan jelas. Dan itu menerangkan kepada kita bahwasanya kalau setingkat Sa'ad bin Mu'adz saja merasakan himpitan di tanah kubur, apalagi orang-orang yang berada pada kondisi dan derajat yang jauh lebih rendah daripada derajatnya Sa'ad bin Mu'adz. Himpitan itu menyesakkan, Ustaz? Iya. Himpitan itu menyakitkan? Iya. Sebagaimana prosesnya kalau kita ingin paham secara logika, sebagaimana manusia ketika pindah dari alam janin, rahim menuju ke alam dunia, dia melewati himpitan persalinan yang berat. Sebagaimana manusia ketika pindah dari dunia kepada alam kubur, dia melewati himpitan yang sempit. Setingkat Sa'ad bin Mu'adz yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya dia itu menggoncangkan arasy Allah ketika meninggal dunia, itu pun masih dihimpit oleh tanah kuburan. Apalagi orang yang jelas berada jauh di bawah kualitas imannya Sa'ad bin Mu'adz. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kita meminta kepada Allah keselamatan dan kebaikan dalam urusan kehidupan dan kematian kita. Kita buka halaman 204. Sekarang tangisan, pengaruh tangisan keluarga terhadap mayit. Apakah nangisnya keluarga kepada mayit itu bisa menjadi adab untuk mayit? Apakah selama ini yang sering disampaikan oleh orang, kalau kita nangis kemudian orang itu berkata jangan nangis sampai netes ke kain kafannya, nanti dia disiksa gara-gara kita tangisan. Apakah nangis itu haram? Apakah nangis itu bisa mendatangkan adab? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya. Barakallahu fiikum. Jadi konklusi kita hari ini kita bacakan dulu. Berarti kemudian kita boleh memilih tempat dan berdoa supaya kita dikuburkan di tempat dan tanah yang terbaik. Boleh bagi kita untuk dikuburkan dan memilih di kuburan orang-orang yang sholih. Kemudian harus diperhatikan kain kafan kita, karena kita nanti saling membanggakan dengan kain kafan yang kita miliki. Kuburan ternyata bisa bicara dan kemudian berdialog dengan manusia pertama kali ketika manusia itu dimasukkan ke dalam area kuburan tersebut.
Kemudian ternyata perpindahan manusia dari dunia kepada alam barzah ada satu himpitan yang pasti dirasakan oleh setiap manusia. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari insyaallah. Saya sudah hampir setahun lebih mengkaji kitab At-Tadhkirah, tapi masih halaman 205, Masya Allah. Padahal halamannya ada 800. Tapi tidak apa-apa, insya Allah, sabar. Namanya mempelajari kematian tentunya lebih panjang daripada mempelajari kehidupan di dunia. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Kita buka dengan tanya jawab.